Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Baik Sobat, di kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah informasi masih terkait P3K ya Sobat. Nah ini seputar passing grade P3K yang katanya itu gede banget. Nah, kompetensi teknis sampai 300-an, terus MJ-nya 40, SK-nya 40 sampai wawancaranya 16. Semoga kita lulus semua ya Sobat. Yuk kita simak infonya di video ini. Oke Sobat, ini saya peroleh dari cpnn.com Jakarta ya. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Ibu Sri Haryati, katanya itu mengaku ngeri melihat perhitungan passing grade seleksi P3K 2021, khususnya formasi guru yang beredar di media sosial. Jadi ada passing grade yang sudah beredar di medsos sehingga orang-orang khususnya K2 itu melihat itu merasa waduh gitu karena saking besarnya. Dalam perhitungan passing grade seleksi P3K guru disebutkan bahwa kompetensi teknisnya itu sampai 300 Sobat. Dan manajerialnya 40, sosial kulturalnya 40, dan wawancaranya 16. Walaupun Badan Kepegawaian Negara BKN sudah menyatakan belum ada penetapan passing grade, khususnya di P3K, tetapi Ibu Sri dan kawan-kawannya sudah terlanjur khawatir. Katanya tuh entah kenapa feeling saya kok sepertinya passing grade-nya memang sekitaran itu. Apalagi Pak Menpan RB Cahyokumolo sudah menyatakan ada kenaikan nilai ambang batas P3K 2021 dibandingkan tahun 2019 kemarin. Tutur Ibu Sri kepada CPNN ya Sobat. Dan dia lantas membandingkan passing grade atau PG di P3K 2019 yang lalu yang diikuti honorer khusus K2, kompetensi teknisnya itu 40 butir dengan nilai maksimal 120 dan passing grade-nya 42 dengan bobot soal dikalikan 3, kemudian kompetensi manajerialnya 30 soal, kompetensi sosiokultural 20 dan wawancaranya 10 butir soal dengan passing grade 15 ya. Jadi untuk tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara tidak degradasi seperti aturan P3K 2021. Passing grade P3K Guru 2019 dihitung secara kumulatif yaitu 65 untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Itu saja banyak yang tidak lulus di kompetensi teknis. Jadi kalau dilihat perbandingan dari 2019 dengan 2021, maksudnya Ibu Sri ini yang kecil aja, ya, beratnya yang 65an ya Sobat ya, itu banyak sekali yang nggak lulus di kompetensi teknis, apalagi yang sampai 300-an. Nah itu hanya tanggapan dari Ibu Sri. Kalau yang lainnya kita tunggu info resminya aja Sobat, karena ini hanya beredar di medsos dan resminya belum ada. Jadi Sobat wajib jadikan pembelajaran aja atau jadikan was-was supaya Sobat itu lebih giat belajar aja. Jadi jangan terpaku, wah besar sekali, lulus enggak gitu ya. Berdoa aja sama belajar aja. Info ini jangan dijadikan sebagai beban Sobat, tapi melainkan sebagai motivasi Sobat aja ya. Oke, tahun ini jika jumlah soal untuk kompetensi teknis itu antara 80 sampai 100 dengan poin tertinggi 500, lanjut Sri mungkin sulit honorer K2 menggapainya. Mengingat banyak yang usianya di atas 40 tahun. Beberapa dengan mereka yang usia muda karena lebih mahir di bidang ITE ya. Nah katanya saya mewakili honorer K2 berharap agar memberikan tambahan afirmasi setara pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, ujarnya. Maksudnya dia ini kan ada sebagian honorer K2 yang belum punya serdik ya, dan dia dikasih afirmasi atau tambahan nilai itu nggak sampai 100% seperti yang serdik. Maunya ibu ini dia ingin disamakan dengan serdik, yaitu dapat afirmasi 100% katanya.
Sri menyebutkan para pelamar lulusan PPG atau guru-guru muda di sekolah swasta dengan masa kerja sekitar 5 tahun itu rata-rata sudah punya serdik. Sehingga kalau di bagian kompetensi teknisnya udah aman karena udah dapat afirmasi 100% ya sobat. Sebaliknya untuk honor K2 yang pada dasar hukumnya masa kerjanya minimal 17 tahun malah hanya belajar keras karena afirmasinya cuma 25%. Nah, jadi inti berita ini seperti itu, ada kekhawatiran dari Ibu Sri, tapi saya menyarankan kepada sobat sekalian, boleh khawatir tapi tetap optimis ya sobat. Dan selalu belajar lebih giat, semoga kita semua bisa lulus. Amin. Hanya cukup sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sobat sekalian. Seandainya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan ini saya ingin menyampaikan berita ini hanya diambil hikmahnya aja sobat. Jangan diambil mentah-mentah sobat ya, jadikan motivasi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.